Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke China selama 3 hari pada 13 hingga 15 Mei besok atas undangan Presiden China Xi Jinping. Kunjungan Presiden Trump ke Beijing pada pekan ini menandai kunjungan pertama Presiden AS ke China dalam hampir 1 dekade kunjungan terakhir Trump ke China. Jelang pertemuan Trump dengan Xi Jinping, kedua negara menyatakan bahwa hubungan mereka relatif stabil dan ingin mempertahankannya. Agenda pertemuan puncak dua pemimpin negara besar ini diprediksi akan membahas sejumlah masalah krusial seperti persaingan dalam teknologi hingga masalah pelik Taiwan yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat dan pembahasan mengakhiri perang atau agresi dengan Iran. Seperti diketahui, pihak Beijing menjadi salah satu mediator tidak resmi dalam konflik antara Iran dengan AS dan Zionis Israel. But there are still some issues unresolved. For example, trade tensions persist, and although it's possible there's going to be an extended truce, some experts think that the broader conflict is far from over. Technology is another sticking point, with the US limiting exports of advanced chips to China. Taiwan is still the most sensitive issue, with Beijing calling it the biggest risk to the relationship. But the White House has said that it doesn't expect a change in the US policy. The war in Iran is also on the agenda, with Washington urging China to use its influence over Tehran. But overall, analysts don't expect any major breakthroughs at the end of the summit. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut bodoh isi proposal damai dari Iran menimbulkan ketegangan baru. Namun di saat yang sama Trump tengah bersiap terbang ke China untuk bertemu dengan Xi Jinping. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Guru Besar Politik Internasional dari Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu. Selamat sore, Prof. Alex. Selamat sore, Eva. Prof. Alex, agresi tak kunjung berakhir, AS sebut proposal perdamaian Iran bodoh dan klaim kemenangan total atas Tehran. Sementara pejabat Kemlu Iran membantah proposal yang dikirim ke AS berisi tuntutan berlebihan. Anda sepakat bahwa Iran punya dasar yang kuat dalam proposal tersebut? Ya, tentu saja dari perspektif Iran sendiri, dia mempunyai dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa usulan yang diajukan itu sudah cukup reasonable ya. Tetapi dalam konflik yang sangat rumit, kompleks seperti ini, dengan tingkat saling percaya yang sangat rendah antara Amerika Serikat dan Iran, itu sulit sekali bagi Amerika Serikat untuk menerima usulan dari Iran itu, proposal dari Iran, ya, tanpa menyertakan satu syarat yang selalu ditekankan oleh Amerika Serikat, Presiden Trump, yaitu supaya Iran tidak boleh mengembangkan pengayaan uranium untuk senjata nuklir. Berkali-kali kayaknya itu menjadi tegas prioritas dari Amerika Serikat ya. Karena itu kedepannya selama tuntutan dari Amerika Serikat ini tidak bisa dipenuhi atau tidak ada satu kompromi yang bisa dirumuskan untuk soal pengayaan uranium untuk senjata nuklir itu, kita menghadapi suatu ketidakpastian dan bahkan suatu kemungkinan eskalasi militer yang nanti lebih dahsyat lagi, apalagi kalau kunjungan dari Trump ke Beijing ini tidak membawa suatu hasil. Katakanlah misalnya Trump meminta Tiongkok untuk menekan Iran agar membuka jalan bagi persoalan nuklir itu yang menjadi tuntutan utama dari Presiden Trump. Karena kalau itu tidak dipenuhi oleh Iran, itu satu kegagalan besar bagi Presiden Trump ya di mata Amerika Serikat. Dia tidak mencapai apapun dari mobilisasi militer selama ini yang sudah dilakukan di Timur Tengah itu. Karena itu dia menghendaki agar apa yang dia sudah lakukan dengan militernya itu ya imbalannya itu supaya Iran menyerahkan nuklirnya itu yang dikatakan sudah berpotensi untuk menghasilkan 10 atau 11 hulu ledak nuklir. Nah, ini yang menjadi suatu ganjalan utama mengapa agak sulit dicapai satu kesepakatan dan kedua pihak saling mencela atau mengkritik proposal masing-masing. Nah, kemudian juga bagi Iran, Amerika Serikat tidak mau juga melepas blokade Selat Hormuznya.
ya, karena di mata Iran itu adalah urat nadi untuk perekonomiannya. Jadi ini sama-sama kedua pihak mempunyai tuntutan yang bagi pihak lain itu tidak masuk akal, atau bagi pihak lain itu sudah menyangkut masalah eksistensi, survival, to be or not to be. Nah, kalau di dalam perundingan internasional menyangkut masalah seperti itu, biasanya memang sangat sulit untuk dicarikan satu titik temu, dan itulah yang mencirikan negosiasi atau tukar proposal antara kedua negara sampai hari ini begitu. Ganjalan utama adalah soal nuklir dan Hormuz. Bagaimana dengan permintaan ganti rugi Iran akibat agresi AS? Apakah juga menjadi tambahan ganjalan dalam proses negosiasi? Iya, itu juga menjadi satu ganjalan, karena kalau misalnya tuntutan itu dipenuhi, itu sama bagi Amerika Serikat, ya, di mata Amerika Serikat itu sama dengan mengakui bahwa betul dia melakukan satu agresi gitu ya kepada Iran. Nah, tentu saya pikir Amerika Serikat juga tidak mau membawa narasi seperti itu bahwa dia harus menanggung. Itu artinya apa yang dia lakukan selama ini totally wrong gitu. Nah, dia tidak akan mau, ya, karena dia adalah negara superpower, dia adalah negara besar yang tentu juga punya pride, punya dignity sebagai suatu negara superpower begitu, tidak mau menyerah begitu saja. Nah, karena itu mungkin yang paling reasonable gitu ya, harus dicarikan satu titik temu, ya. Mungkin nanti istilahnya bukan ganti rugi, tetapi bantuan ekonomi untuk memulihkan katakanlah pembangunan Iran ke depannya, ya. Amerika Serikat ikut turut berkontribusi. Tapi itu juga baru akan terjadi kalau tuntutan utama yang tadi saya bilang itu masalah nuklir itu dipenuhi begitu. Jadi kita berharap ya bahwa nanti ada take and give begitu ya. Nah, dengan menggunakan bahasa atau diksi yang kira-kira bisa diterima lah baik oleh Iran maupun oleh Amerika Serikat. Begitu. Dengan berbagai ganjalan tadi, Prof. Alex, yang disampaikan, Ya. negosiasi dengan mediator Pakistan juga belum membawa hasil. Jadi momentum apa yang bisa membuat AS dan Iran berdialog kemudian mencapai kesepakatan untuk bisa mengakhiri agresi? Nah, kita berharap nanti tanggal 14 ini kunjungan ke Beijing dari Trump itu bisa ada satu kesepakatan antara Amerika Serikat dan China, katakanlah untuk membujuk Iran untuk mencari suatu jalan tengah di antara tuntutan-tuntutan ekstrim dari kedua belah pihak tadi. Kalau misalnya Presiden Trump berhasil mengajak Presiden Xi Jinping untuk katakanlah mengajak Iran untuk mengkompromikan beberapa hal, terutama yang terkait dengan persoalan nuklir tadi, ya. Misalnya, ya, pengayaan uranium itu diserahkan kepada pihak ketiga, misalnya, ya. Nah, lalu disepakati pihak ketiga itu yang mana dan diterima oleh Amerika, diterima juga oleh Iran, maka itu membuka peluang yang sangat besar perang ini bisa selesai cepat. Gitu. Nah, kita berharap ada kesepakatan lah antara Amerika Serikat dan China di dalam membujuk Iran untuk soal nuklir itu. Kenapa? Karena Amerika Serikat dan Iran juga turut menjadi korban kalau perang ini berkepanjangan begitu. Tidak ada penyelesaian, ekonomi mereka tidak bisa tumbuh, ya. Janji mereka kepada rakyat masing-masing juga itu tidak terpenuhi karena baik Trump maupun Xi Jinping dua-duanya itu orangnya pragmatis, ingin melihat hasil yang real dari perdagangan, investasi, inflasi, ya, kemudian kenaikan harga minyak. Mereka ingin melihat hasil-hasil yang nyata, ya, supaya ekonomi mereka tidak mengalami tekanan seperti yang berlangsung sampai hari ini begitu. Oke, jadi pertemuan Trump dan Xi ini akan punya pengaruh ya dalam proses negosiasi dan juga agresi AS ke Iran. Selama ini China memberikan dukungan ke Iran, Prof. Alex,
Dan Iran pun Iya. punya hubungan yang sangat baik dengan China. Seperti apa lobi-lobi AS ke China dalam membujuk Iran supaya bisa bernegosiasi? Dan Ya, mencapai kita berharap titik temu, lobby-lobby seperti yang itu Anda sampaikan. Ya, lobby-lobby itu akan berjalan efektif untuk mencari satu jalan tengah ya yang dirumuskan bersama yang bisa diterima oleh Iran, bisa juga diterima oleh Amerika Serikat ya. Kita berharap supaya setelah kunjungan dari Trump ke Beijing ini bisa dicarikan suatu apa ya, satu terobosan lah, satu breakthrough ya yang bisa diterima oleh kedua belah pihak sehingga mereka juga terbebaskan dari tekanan ekonomi baik dalam negeri maupun dari sekutunya dari dunia internasional ya mereka harus mencari satu jalan keluar demi kepentingan mereka juga bukan hanya demi kepentingan Iran tapi juga Amerika Serikat dan Tiongkok itu sangat berkepentingan agar konflik ini cepat selesai. Seberapa besar potensi yang akan muncul dihasilkan dari pertemuan antara Trump dan Xi? Karena sebelumnya juga Abbas Araghchi lebih dulu bertemu dengan Xi Jinping. Iya, kita tidak bisa terlalu pagi memastikan apa yang dihasilkan karena hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok ini juga kan multidimensi ya. Mereka akan bicara perdagangan, mereka bicara teknologi, bicara masalah Taiwan, termasuk juga geopolitik di Timur Tengah itu, begitu. Nah, tapi ada harapan kalau misalnya kedua pemimpin yang pragmatis ini lebih mementingkan ekonomi mereka cepat pulih, rakyat mereka tidak menderita karena harga minyak yang naik terus. Nah, kita berharap hal itu atau faktor pertimbangan ekonomi yang pragmatis itu bisa memaksa keduanya untuk mencarikan jalan keluar dari apa yang selama ini mendera ya membuat ekonomi global juga tersandra oleh konflik di Timur Tengah itu gitu. Baik, kita nantikan hasil pertemuan antara Trump dan Xi Jinping. Terima kasih Prof. Alex sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.